Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, gimana kabarnya? Sehat-sehat ya? Oke, bertemu kembali dengan Ibu yang hari ini akan membawakan materi video pembelajaran tentang bahasa Indonesia, yaitu tentang penggunaan kata baku dan tidak baku, serta mengidentifikasi informasi penting dari teks eksplanasi. Mau tahu bukan? Oke, untuk informasi selanjutnya kita lihat video berikutnya ya. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, kita berdoa terlebih dahulu dan anak-anak siapkan alat tulisnya. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. May Allah give us knowledge and make us understand. Ya Allah, berilah aku ilmu pengetahuan dan pemahaman. Amin. Oke anak-anak, silakan dipahami materinya dan disimak ya baik-baik. Oke. Untuk materi kali ini yaitu kata baku dan tidak baku serta mengidentifikasi informasi penting dari teks eksplanasi. Yang pertama, kata baku dan tidak baku. Nah, kata baku ini adalah kata yang ditulis dan disusun sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau POEBI. Nah, serta tidak terpengaruh oleh bahasa asing atau bahasa daerah. Biasanya digunakan pada acara-acara resmi seperti upacara, rapat, diskusi ilmiah, dan penulisan karya ilmiah. Sedangkan kata tidak baku adalah kata yang ditulis dan disusun tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau POEBI. Nah, ini biasanya digunakan dalam percakapan sehari-hari. Informasi yang terdapat dalam suatu teks sebaiknya dituliskan menggunakan kata baku. Di sini ada contoh dari kata baku dan tidak baku. Contohnya penulisan dari autentik. Kata tidak bakunya itu otentik. Saksama, kata tidak bakunya seksama. Kata baku dari modern, penulisannya langsung MODERN. Kata tidak bakunya modern, MODEREN. Praktik, kata tidak bakunya praktek. Kata baku dari jadwal, nah, kata tidak bakunya jadwal pakai U. Dan merek, pakai kata bakunya yang seharusnya yang betul itu adalah MEREK. Sedangkan yang kata tidak bakunya MERK langsung merek. Nasihat, penulisan yang bakunya itu NASIHAT, nasihat. Sedangkan yang tidak bakunya adalah nasehat pakai E. Zaman, penulisannya pakai Z, sedangkan yang tidak bakunya pakai J, zaman. Jenderal pakai E, jenderal. Sedangkan yang tidak bakunya tidak pakai E, jenderal. Isap, kata tidak bakunya hisap. Selanjutnya, menuliskan informasi penting suatu teks sejarah menggunakan kata baku. Di sini ada sebuah contoh teks tentang sejarah Sang Saka Merah Putih. Ibu bacakan ya. Sang Saka Merah Putih memiliki sejarah tersendiri. Tahukah kamu makna warna merah dan putih pada bendera Indonesia? Warna merah pada bendera Indonesia mencerminkan keberanian, warna putih mencerminkan kesucian. Bendera asli Indonesia terakhir dikibarkan pada 17 Agustus 1967 di Istana Merdeka. Setelah itu, bendera Indonesia disimpan di Monumen Nasional. Di tahun-tahun berikutnya, yang dikibarkan adalah bendera tiruannya. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga bendera pusaka agar enggak merusak dan dapat dikenang oleh generasi selanjutnya. Nah, setelah kalian mendengarkan teks bacaan tersebut, kalian coba teliti, coba lihat dengan seksama penulisan mana yang kata bakunya masih salah atau tidak baku. Ya, dari teks bacaan tentang sejarah Sang Saka Merah Putih, dari bacaan tadi ada 4 penulisan yang
bisa kalian lihat masih tidak baku atau masih salah ya, tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang benar atau PUEBI. Nah, di sini yang pertama yaitu keberanian, disimpan, pusaka, dan enggak. Nah, seharusnya bisa dilihat ya, kata tidak baku dari keberanian itu harusnya penulisannya keberanian. Terus untuk yang kata tidak baku disimpan, harusnya kata bakunya disimpan. Kata baku dari pusaka, yaitu penulisan yang betulnya adalah pusaka pakai S ya, nggak pakai Z. Terus kata tidak baku dari enggak, itu kata bakunya adalah tidak. Bahasan selanjutnya yaitu mengidentifikasi informasi penting dari teks eksplanasi. Nah, kalian sudah tahu apa itu teks eksplanasi? Oke, Ibu akan jelaskan apa itu teks eksplanasi. Teks eksplanasi yaitu teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Contohnya tentang budaya, gejala alam, dan proses terjadinya sesuatu. Nah, dari teks eksplanasi ini kita dapat menemukan topik permasalahan dan simpulan. Teks eksplanasi ini juga bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai proses terjadinya sesuatu. Nah, teks eksplanasi ini juga memiliki struktur agar dapat dipahami dengan mudah. Apa saja struktur teks eksplanasi ini? Yaitu yang pertama ada pernyataan umum atau pembukaan. Nah, ini berisi tentang informasi singkat hal apa saja yang akan dibicarakan. Yang kedua, deretan penjelas atau isi. Ini berisi urutan uraian atau penjelasan tentang proses dari suatu peristiwa yang terjadi. Selanjutnya penutup atau simpulan. Nah, berisi tentang simpulan dari teks atau dapat juga berisi pendapat penulis mengenai fenomena yang dijelaskan dalam teks. Nah, di sini Ibu akan memberikan sebuah contoh dari sebuah paragraf yang mana dari paragraf ini kalian bisa nanti mana yang termasuk pernyataan umum, deretan penjelas, atau simpulan. Nah, dari teks yang berjudul James Watt, Sang Penemu Mesin Uap. Ibu bacakan ya. James Watt adalah penemu yang mengembangkan mesin uap sehingga menjadi dasar dari revolusi industri. Ia lahir pada tanggal 19 Januari 1736 di Greenock, Skotlandia. Ketika berusia 18 tahun, Watt melakukan perjalanan ke London untuk melanjutkan studi tentang pembuatan instrumen dan peralatan selama 1 tahun. Setelah itu, ia kembali ke Skotlandia dengan tujuan membuat sendiri bisnis pembuatan instrumennya. James Watt mulai melakukan percobaan setelah temannya, Profesor John Robinson, mengenalkan tentang mesin uap. Pada tahun 1765, dia berhasil membuat sebuah model mesin uap yang dapat bekerja dengan baik. Nah, sebagai penghargaan atas jasa-jasanya dalam pengembangan mesin uap, nama Watt diabadikan dan dijadikan sebagai satuan energi dengan simbol W oleh International System of Units atau SI, seperti yang kita kenal sekarang. Dia dikenal sebagai penemu yang memberi dampak positif bagi manusia. Nah, setelah Ibu bacakan teks tersebut, kalian bisa melihat ke sebelah kanan ya dari teks bacaan ini. Ibu kasih tanda di sebelahnya, di sebelah kanannya. Dari yang paragraf pertama itu dapat dilihat. Nah, itu paragraf pertama itu termasuk kepada pernyataan umum atau pembuka, di mana di situ pernyataan umum bisa menjelaskan tentang isi atau menceritakan tentang apa sih paragraf ini. Terus kedua, paragraf kedua ini menjelaskan tentang deretan penjelas atau isi. Nah, deretan penjelas ini menjelaskan tentang paragraf pertama. Nah, ini dijelaskan di paragraf kedua.
Yang ketiga, paragraf ketiga ini dapat dilihat sebagai simpulan atau penutup. Nah, dilihatnya dari apa? Nah, ini merupakan kesimpulan atau penjabaran dari keseluruhan dari teks yang paragraf pertama dan paragraf kedua. Dilihatnya dari mana? Dilihatnya dari James Watt ini mendapatkan penghargaan atas jasa-jasanya dalam pengembangan mesin uap. Nah, ini dan ia dikenal sebagai penemu yang memberi dampak positif bagi manusia. Itu disimpulkan di paragraf ketiga. Bahasan selanjutnya yaitu menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi dalam bentuk diagram. Nah, di sini ada poin-poin penting. Yang pertama, teks eksplanasi itu dapat lebih dipahami dengan cara membacanya secara cermat atau lebih teliti ya. Nah, dari teks eksplanasi kita dapat mengajukan pertanyaan seperti yang bahasan yang sebelumnya ya, dapat menanyakan tentang apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan itu untuk menemukan informasi penting dan menuliskannya dalam bentuk diagram. Selanjutnya, penyajian informasi dalam bentuk diagram ini diambil dari kalimat utama setiap paragraf. Hal ini akan memudahkan kita untuk mengingat dan memahami informasi dari suatu teks. Nah, contohnya di sini Ibu dari judul teks eksplanasi yang berjudul James Watt Sang Penemu Mesin Uap, Ibu gambarkan dalam bentuk diagram, dibuat pertanyaan. Contohnya yang paragraf pertama atau pernyataan umum atau topik masalah ini bisa ditanyakan dengan apa yang dibahas pada teks. Terus yang paragraf keduanya, di sini ada dua pertanyaan. Nah, paragraf 2 itu kan tadi menjelaskan tentang deret penjelas ya. Deret penjelas ini bisa ditanyakan dengan mengapa James Watt pergi ke London dan bagaimana mesin uap ditemukan. Nah, terus paragraf ketiga. Paragraf ketiga ini isinya tentang simpulan atau penutup ya. Nah, dapat ditanyakan dengan apa yang dapat disimpulkan dari teks. Nah, itu tadi beberapa penjelasan yang Ibu sampaikan mengenai kata baku dan tidak baku serta cara mengidentifikasi informasi penting dari teks eksplanasi. Semoga anak-anak dapat memahaminya ya. Kalau Ananda yang belum paham, bahasa Indonesia itu harus banyak baca dan latihan dalam memahami teks bacaan. Nah, di sini Ibu sengaja memberikan soal latihan supaya anak-anak bisa memahami dari isi materi video pembelajaran kali ini. Nah, dapat dilihat latihan soalnya itu di buku pena halaman 123 sampai 124. Yang ada tulisan ayo berlatih ya. Di situ anak-anak bisa mengerjakan pertama kata baku dan tidak baku dulu ya. Di situ Anda cukup dengan menandai mana yang termasuk kata kata baku dan yang tidak bakunya dituliskan harus seperti apa penulisannya. Itu hanya 2 soal saja ya. Dilihat juga halaman 124. Di situ ada kalimat-kalimat yang menunjukkan mana yang termasuk kata baku. Nah, nanti anak-anak tuliskan jawabannya di buku tematik dan kirimkan ke Google Classroom kelas masing-masing. Terima kasih. Tadi video pembelajaran tentang bahasa Indonesia yaitu penggunaan kata baku dan tidak baku serta mengidentifikasi informasi penting dari teks eksplanasi. Semoga bermanfaat dan anak-anak bisa paham ya. Ibu tutup dengan bacaan hamdalah dan doa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.